Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulfindar Rizky Zulin, kelas 8 Abu Zar Al-Ghifari. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf, adiknya Bunyamin, dan ayahnya Nabi Yakub sedang bercanda-canda dan dilihatin oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka sangat iri dengan tamparan Nabi Yusuf, apalagi Nabi Yusuf dan Bunyamin orang yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Mereka pun akhirnya, salah satu dari mereka itu berkata kalau kita harus membunuh Nabi Yusuf. Namun kakak tertuanya yaitu Yahuza tidak menyarankan itu. Dia pun akhirnya berkata kalau mereka harus membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur dan mengambil bajunya dan diletakkan oleh darah-darah hewan. Dan Nabi Yusuf akan diselamatkan oleh para pedagang-pedagang yang membawa jauh Nabi Yusuf. Mereka pun akhirnya minta izin pada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf ke tempat yang sangat dingin atau sangat segar. Awalnya Nabi Yakub sedikit ragu-ragu untuk membawa Nabi Yusuf. Dan setelah dibujuk, akhirnya Nabi Yakub pun akhirnya mau. Dan pada malam itu juga Nabi Yusuf bermimpi bahwa dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dan setelah ditanya kepada Nabi Yakub, ternyata mimpi tersebut mempertandakan bahwa Nabi Yusuf bakal diangkat menjadi rasul atau nabi. Dan jangan diceritakan ini kepada saudara-saudaranya, karena mereka sangat iri dengan Nabi Yusuf. Setelah mereka pergi, Nabi Yusuf yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba langsung dibuang dalam bajunya, dan bajunya diolesi oleh darah-darah hewan. Dan seolah-olah Nabi Yusuf itu ditikam oleh serigala atau binatang buas lainnya. Mereka pun akhirnya pulang dan dengan perasaannya sedih dan bilang pada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Karena sangat sedih, Nabi Yakub pun akhirnya menangis terus-menerusan sampai membuat matanya menjadi buta. Di tempat lain, Nabi Yusuf sedang berada dalam sumur kesepian. Dan akhirnya datanglah dua orang pedagang yang membawa Nabi Yusuf ke dalam Mesir dan dijadikan budak oleh dua orang Kiftir dan Zulaikha. Karena ketampanan Nabi Yusuf, Zulaikha pun tergoda dengannya dan ingin melakukan hal-hal yang tercela. Nabi Yusuf yang melawan godaan nafsu tersebut akhirnya menolak dan pergi untuk menghampiri Kiftir yang sedang pulang. Zulaikha pun akhirnya merobek pakaian belakang Nabi Yusuf. Mereka pun akan datang bersamaan. Nabi Yusuf bilang pada Kiftir bahwa Zulaikha lah yang menggodanya, namun Zulaikha sebaliknya, dialah Nabi Yusuf lah yang menggodanya. Mereka pun akan saling memfitnah. Karena Kiftir bingung, Kiftir pun akhirnya memanggil tetangganya, dan tetangganya bilang bahwa jika seandainya baju belakang Nabi Yusuf itu robek, maka Nabi Yusuf yang benar dan sedangkan Zulaikha yang bersalah. Namun sebaliknya, jika seandainya baju Nabi Yusuf robek di sebelah yang depan, maka Nabi Yusuflah orang yang salah dan Zulaikha yang benar. Setelah diperiksa ternyata Nabi Yusuflah yang benar. Ternyata baju itu robek di belakangnya di belakangnya. Dan Kiftir berpesan pada Nabi Yusuf supaya tidak menceritakan ini ke orang yang ada di sekitarnya. Namun walaupun tidak terceritakan, akhirnya berita tersebut tersebar tanpa diceritakan Nabi Yusuf. Dan banyak sekali orang-orang yang mengunjung Zulaikha. Zulaikha yang kesal dengan itu pun akhirnya mengundang orang-orang mengunjung tersebut untuk dihidangkan makanan dan mengupas buah-buah yang ada di meja tersebut. Dan saat Yusuf lewat, mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, sampai-sampai tidak sadar tangan mereka itu terpotong. Dan walaupun tangan mereka terpotong, namun ujian itu tidak berhenti, malahan tambah semakin banyak. Karena Kiftir tidak mau Zulaikha digunjing lagi, akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke penjara. Di penjara ada dua orang yang sedang diduga telah meracuni si raja. Satu orang tersebut ialah
orang selalu membawa minuman ke raja tersebut. Sedangkan satunya lagi ialah orang yang selalu membuat hidangan atau makanan penutup raja. Suatu hari mereka bermimpi. Orang membuat minuman tersebut bermimpi bahwa dia telah memeras jus anggur. Sedangkan orang pembawa hidangan tersebut bercerita bahwa dia telah bermimpi membawa adonan roti di kepalanya dan dimakan oleh beberapa burung. Nabi Yusuf pun akan menafsirkan mimpi tersebut. Dan orang mau minuman tersebut akhirnya tidak bersalah. Sedangkan orang bawa makanan tersebut diduga telah bersalah dan akan dihukum mati, dan mayatnya pun akhirnya dimakan oleh 2 ekor burung. Maksudnya burung-burung dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Ternyata memang benar. Orang yang membuat jus tersebut dibebaskan, sedangkan orang yang membuat hidangan tersebut akhirnya dihukum mati. Akhirnya Nabi Yusuf berpesan pada orang yang membuat jus tersebut, berkata untuk menyampaikan pesannya kepada raja bahwa dia tidak bersalah. Nabi Yusuf tidak bersalah. Namun karena godaan setan, orang bawa minuman tersebut akhirnya Nabi Yusuf harus bertahan di penjara untuk waktu yang sangat lama. Dan pada suatu hari raja tersebut bermimpi bahwa dia melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang tua. Dan sebelahnya ada 7 biji yang sedang subur, dan sebelahnya lagi ada 7 biji yang kering. Raja pun keheranan dengan mimpi tersebut. Dia pun akhirnya memanggil semua orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Namun tak ada satupun orang yang bisa menebak apa yang telah dimimpikan oleh raja. Pada akhirnya orang yang membuat jus tersebut akhirnya ingat dengan pesan Nabi Yusuf, dan dia pun membawa raja tersebut ke penjara untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun akan menafsirkan mimpi tersebut dan berkata bahwa 7 tahun yang akan datang akan ada musim, 7 tahun yang akan mendatang lagi akan ada musim kemarau sangat panjang, dan mereka bersiap untuk menghadapi musim kemarau tersebut. Ternyata memang benar, 7 tahun yang akan datang akan ada musim subur, dan mereka pun akhirnya mengambil semua makanan dan diletakkan ke dalam Mesir untuk dibagikan semua rakyat yang telah kehilangan makanan atau susah mencari makanan. Ternyata memang benar lagi. Ternyata musim kemarau pun akhirnya datang selama 7 tahun. Dan Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi wakil dari raja untuk memberikan makanan tersebut kepada rakyat-rakyat yang miskin atau kesusahan mencari makanan, sampai berita tentang Nabi Yusuf pun akhirnya dibilang oleh Nabi Yakub pun akhirnya menyuruh putra-putranya untuk mengambil sebagai makanan dari Mesir. Dan saat mereka sampai, Nabi Yusuf pun akhirnya kaget karena melihat saudara-saudaranya datang. Sedangkan saudaranya tersebut tidak tahu bahwa mereka telah bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka pun akan berkata kalau ayah mereka itu buta. Nabi Yusuf akhirnya kaget, dan mereka meminta bagian dari makanan mereka, bagian dari makanan Mesir tersebut untuk dibagikan kepada mereka. Nabi Yusuf pun akhirnya membawa sebuah makanan untuk pada mereka, untuk bawa mereka pulang. Dan ada syarat, kalau mereka meminta makanan tersebut lagi, mereka harus membawa Benyamin atau adik mereka. Saat mereka pulang, mereka kaget ternyata melihat bahwa koin emas yang mereka bagikan ke raja tersebut akhirnya dikembalikan lagi oleh raja tersebut. Dan setelah beberapa waktu lama tersebut, makanan tersebut pun akhirnya habis, dan mereka pun harus pergi ke sana lagi. Namun masalahnya mereka mau Benyamin. Awalnya Nabi Yakub juga tidak mau membawa Benyamin untuk pergi dengan mereka karena masih trauma dengan kematian Nabi Yusuf. Namun karena telah dibujuk-bujuk oleh saudara tersebut, akhirnya Nabi Yakub pun akhirnya mau. Saat mereka sampai, mereka pun akhirnya disuruh beristirahat selama 2 hari atau 1 hari. Setelah Benyamin disuruh bersama Nabi Yusuf pun akan membongkar rahasianya dan menjelaskan semua kejadian tersebut. Dan Nabi Yusuf pun akhirnya membuat rencana supaya Benyamin tinggal bersamanya. Nabi Yusuf pun akan memasukkan cawat emasnya ke kantong Benyamin, dan akhirnya digeledah oleh beberapa pengawal Nabi Yusuf. Mereka pun akhirnya kaget. Mereka pun akhirnya kaget karena melihat Benyamin mencuri cawan dari raja tersebut. Mereka pun akan meminta ampun kepada raja tersebut. Namun mereka tidak diterima oleh raja tersebut dan tetap dijadikan budak oleh Benyamin. Dan akhirnya Yahuza pun akhirnya
ditinggal sementara untuk di Mesir supaya untuk bisa menjaga Bunyamin, supaya perasaan ayahnya lega. Namun bukannya lega, Nabi Yakub malah bertambah sedih karena kehilangan 3 anak yang dulu Yusuf, sekarang Bunyamin dan Yahuza. Mereka pun akhirnya berjanji bahwa mereka akan membujuk Raja Mesir tersebut untuk memulangkan Bunyamin dan Yahuza. Mereka tiba di sana, sebelum mereka meminta ampunan atau meminta belas kasihan kepada raja tersebut, Nabi Yusuf pun akhirnya membongkar rahasianya. Mereka pun akhirnya kata orang selama ini memang yang memberikan mereka makanan ternyata ialah orang yang mereka pernah buang ke dalam sumur. Mereka pun akhirnya takut kalau Nabi Yusuf bakalan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Namun untungnya Nabi Yusuf berikan hukuman kepada mereka. Nabi Yusuf memaafkan mereka, dan Nabi Yusuf memberikan baju gamisnya kepada mereka untuk memberikan kepada Nabi Yakub. Dengan insya Allah setelah menciumnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Ternyata memang benar, setelah mereka pulang Nabi Yakub bisa melihat kembali dengan cara mencium baju gamis Nabi Yusuf. Dan mereka pun berkata apa sebenarnya mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun akhirnya memaafkan mereka apa yang mereka telah lakukan. Saat mereka datang, Nabi Yusuf pun mengajak Nabi Yakub dan saudara-saudaranya untuk untuk masuk dalam Mesir. Dan mereka semua pun akan sujud kepada Nabi Yusuf. Dan mimpi itu memang benar-benar nyata sekali. Dan itulah sekian dari kisah Nabi Yusuf. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf ini adalah, pertama, saya pernah menyombongkan diri dengan kelebihan apa yang kita miliki. Contoh, Nabi Yusuf mempunyai ketampanan yang sangat luar biasa, mempunyai banyak sekali makanan yang ada di Mesir. Namun Nabi Yusuf tidak segan-segan akan berbagi untuk orang-orang yang susah mencari makanan. Yang kedua, sabar dalam semua ujian. Dulunya Nabi Yusuf dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan difitnah oleh Zulaikha sampai di penjara dan akhirnya menjadi raja. Dan terakhir ialah selalu membalas kejahatan dan kebaikan. Yang dulunya mereka membunuh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun tidak membalas mereka dengan kejahatan. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan mereka. Sekian dari kisah Nabi Yusuf, dan saya meminta maaf kalau ada kesalahan kata karena saya masih latihan atau uji coba. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.